Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Yang Mulia Pak Sugiman. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota yang mulia serta saksi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saudara saksi pada hari ini. Saya ingin memulai dari kronologis rapat tanggal 16 Maret 2015. Sebagaimana berbunyi, rapat kabinet terbatas Pak Luhut sebagai kepala staf merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan tahun 2019. Perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa ini. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana pandangan Bapak atau saudara saksi mengenai kedudukan PT Freeport di Indonesia saat ini? Apakah memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja, penerimaan negara, maupun hubungan bilateral internasional, atau sebaliknya lebih banyak mendatangkan mudarat? Contoh saja, ya diduga telah terjadi kehancuran ekologi, terjadinya kehancuran lingkungan yang cukup berskala besar. Ini saya pikir tidak bisa dipungkiri. Dan begitu juga saya juga meyakini bahwa sudah terjadi melakukan pengemplangan pajak, ini dugaannya. Dan ini selalu menjadi perdebatan dan diskusi yang cukup hangat. Nah, ini di samping itu juga bahwa begitu sulitnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan akses kepada PT Freeport termasuk di areanya itu. Dan belum lagi menyangkut tentang korban rakyat maupun tenaga kerja yang ada di sana. Nah, tentu ini saya pikir, saya mohon sekali lagi, menurut pandangan Bapak, apakah ini justru lebih banyak manfaat atau justru mendatangkan mudaratnya? Sebelum saya masuk ke pertanyaan lebih lanjut. Ya, saya pikir manfaatnya tentu banyak, karena bagaimanapun menciptakan lapangan kerja puluhan ribu dan banyak kegiatan ekonomi di sana. Yang ingin saya garis bawahi itu pemerintah ingin menata semua itu biar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi kepada pemerintah dan rakyat Papua khususnya yang ada di sana. Dan saya ketemu Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, hari Kamis lalu, dan beliau juga menanyakan ini. Dan menurut hemat saya, ya banyak bahwa ada memang kekurangan di sana sini, itulah kita ingin perbaiki ke depan sehingga terlihat bahwa Freeport itu bisa memberikan dampak lebih banyak lagi buat rakyat Indonesia. Baik, saya lanjutkan karena kehadiran saudara saksi pada hari ini paling tidak dalam rangka memberi klarifikasi dan lagi sekaligus dalam rangka upaya kita mencari ya supaya kegaduhan dan suasana yang memang sekarang tidak bisa dipungkiri. Jujur saja kalau saudara saksi mengatakan pertemuan komprehensif pers hari Jumat itu mungkin kebetulan tidak dengan marah-marah atau emosional, tetapi semata-mata tetap terkendali. Tapi saya mungkin boleh berpersepsi lain. Tapi mohon maaf ini saudara saksi. Silakan yang mulia. Memang saya melihat cukup reaktif ini karena akhir-akhir ini menyangkut kata saudara saksi menyangkut harga diri, menyangkut juga bagaimana ya suasana dalam keluarga juga sudah tidak enak. Jadi oleh karena itu saya pikir salah satu yang disampaikan oleh teman-teman tadi langkah-langkah apa yang dilakukan oleh saudara sehingga memang perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka menyikapi persoalan ini. Ya banyak tadi seperti saya katakan lagi berkali-kali, ya kedatangan saya kemari yang mulia salah satu itu. Tentu ada langkah-langkah lain dari pemerintah yang sedang diambil, sedang berjalan sekarang ini. Dan yang saya berharap memang semua ini bisa selesai diputuskan oleh yang mulia, oleh Mahkamah Kehormatan ini, satu hal selesai, kemudian nanti mungkin ada masalah lain. Sehingga dengan demikian kita bangsa besar begini jangan terjebak terhadap masalah ini. Jangan kita hidup dalam satu di framing yang dibuat siapapun itu seolah-olah bangsa ini bangsa yang bisa didikte, bangsa yang bisa diatur-atur orang lain. Itu framing itu harus kita buka. Harus kita buka. Dan saya pikir Mahkamah Kehormatan ini mempunyai peran penting untuk membuat itu. Baik, saya lanjutkan. Saya ingin paling tidak menurut pandangan saudara saksi, apakah dibenarkan seorang pejabat publik bertemu langsung dengan direktur utama atau perusahaan multinasional, salah satu contoh seperti Freeport ini,
menurut pandangan saudara apakah itu dibenarkan atau tidak? Saya tidak tahu persis aturan di DPR ini, ya jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi kalau di kami, ya siapa saja kami harus temui, karena itu adalah salah satu tugas kami untuk berkomunikasi. Baik, terakhir pimpinan, bagaimana pandangan saudara saksi terhadap permasalahan dugaan pelanggaran etik oleh saudara Setia Novanto di MKD ini saat yang sekarang ini kita lakukan? Tentu saudara di samping sebagai Menko Polhukam juga paling tidak mewakili publik. Langkah-langkah apa yang harus dalam rangka menjaga stabilitas ini? Ya menurut saya Mahkamah Kehormatan saya kira tempat yang paling pas untuk membuat penilaian, membuat keputusan apa yang terbaik buat itu. Saya tidak ingin masuk dalam domain itu. Cukup. Baik, terima kasih Pak Sukiman.